Andis, di sini saya sebagai narator. Saya Naufal sebagai Arka. Saya Naila sebagai Naira. Saya Sabila sebagai Alia. Aku Andis sebagai Sita. Aku Najwa sebagai Kirana. Saya Alundra sebagai Pak Jaya. Halo, saya Vega sebagai Damar. Halo, saya Navarro sebagai Raka. Kami di sini akan membawakan film pendek yang berjudul Pertemuan Dua Dunia. Selamat menonton. Apa jadinya kalau sahabat kamu tersedot ke portal cahaya biru di hutan angker dan bangun-bangun udah ada di dunia lain yang penuh misteri? Itulah yang dialami Arka, remaja penasaran yang tanpa sengaja masuk ke dunia asing yang tak pernah ia bayangkan. Di sana, ia bertemu Naira, gadis lembut yang membuatnya lupa kalau dia belum sarapan. Namun, kedatangan Arka tak diterima semua pihak. Kirana, sang pemimpin dunia itu, dan Raka, pengawal yang super serius, mencurigainya sebagai ancaman. Perlahan, terkuak bahwa Arka memiliki darah keturunan dari dunia tersebut. Sementara itu, ancaman nyata datang dari Garda, musuh yang ingin menghancurkan dunia mereka. Dengan bantuan Naira, Damar si sahabat setia dan kocak, serta Alia dan Pajaya yang bijaksana, Arka harus memilih bertahan demi cinta dan dunia baru ini, atau kembali ke dunia asal demi keseimbangan yang rapuh. Penuh aksi, tawa, dan haru, pertemuan dua dunia adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak selalu bisa dimiliki, tapi akan selalu dikenang. Sore itu, Arka dan Damar melangkah ke hutan terlarang yang telah lama menjadi bagian dari cerita turun-temurun. Banyak yang bilang, siapapun yang masuk terlalu dalam tidak akan pernah kembali. Tapi bagi Arka, kebenaran lebih penting dari rasa takut. Dan bagi Damar, kebenaran nomor 2. Yang terpenting, ia masih bisa makan mie instan besok pagi. Arka, kayak gitu udah masuk hutan terlalu jauh deh. Sepi banget. Gak ada suara jangkrik atau burung. Gue mulai curiga ini bukan hutan, tapi tempat syuting acara uji nyali. Justru itu yang bikin menarik, Dam. Kita bilang kalau pesaing hutan ini diam, bukan cahaya akan terbuka. Mungkin kita sudah dekat. Gue ikut lo, kalau sama gue. Tapi kalau ada makhluk aneh yang keluar atau kita tersasar, sumpah gue bakal nangis. Itu bukan drama, itu air mata laki-laki sejati. Tenang aja, gue udah tandain jalan pakai pita pink tadi. Kita nggak bakal disasar. Duh, Arka, lo sadar gak sih pita pink itu diambil monyet? Sumpah, ini udah kayak film horor. Toko pendamping kayak gua mati duluan. Arka, lo serius? Lihat nih, pas ukiran sama kayak gambar di buku kuno Profesor Daya. Itu di tempat yang tepat. Kapan Arka? Kita harus balik. Cahaya biru di tengah hutan itu bukan petunjuk, tapi pertanda bahaya. Bang cahaya, itu nyata. Arka, jangan deket-deket. Lo nggak tahu itu apa? Bisa aja itu pintu dunia tukang kredit. Kayaknya ada yang manggil gua. Yang manggil lo itu masalah, Arka.
Ayo teman gue. Ayo kita pergi dari sini. Jaga diri lo baik-baik. Lo satu-satunya yang pernah percaya sama gua. Tolong kasih tau ke gua kalau nemu HP gua, jangan buka galeri. No. Arka. Gila dia ninggalin gua di hutan angker seperti ini. Aduh, gue lapar lagi. Dan begitulah Arka, si pencari kebenaran, melintasi batas yang tak seharusnya bisa dilewati manusia. Sementara Damar menyesal belum membayar utang jajan Arka kemarin. Arka terbangun di dunia yang belum pernah ia lihat. Langitnya aneh, hawanya damai tapi membingungkan, seolah ia masuk ke negeri dongeng. Tapi ia lupa membaca bab cara pulang. Kepala gua sakit. Gua di mana? Namanya umum. Gua mimpi. Atau gua lagi di Indomaret. Terus dibangunin malaikat. Kau bukan berasal dari sini kan? Siapa kamu? Ini syuting sinetron ya? Gimana kameranya? Aku cuma ikutin cahaya, sumpah. Aku gak nyangka bakal ke rekor ke dalam film Dikti Gelap. Tapi kau di sini beda ini tidak memiliki manusia secara sembarangan. Aira, Jauh darinya. Dia bisa saja datang sebagai penyusup. Manusia tidak seharusnya ada di sini. Siapa kau? Arka, nama aku Arka. Aku bukan penyusup. Aku bahkan bantu masyarakat. Bingung sudah jadi topeng. Bawa dia ke istana dan kita cari tahu siapa dia. Apakah dia dalam di balik itu? Mohon, aku cuma pengen pulang. Dan makan Indomie. Ini udah kayak mati borong. Dan di saat itulah Arka sadar dunia ini bukan sekedar asing, tapi juga penuh rahasia. Dan gadis itu bisa saja penyelamat atau penyebab tragedi. Tapi yang jelas Arka harus kuat, karena belum tentu ada Indomie di dunia ini. Di balik megahnya istana ini, disitulah kebenaran mulai menyeruak. Tapi seperti biasa, kebenaran itu tak pernah datang dengan tenang. Ia membawa rahasia dan sedikit kekacauan. Namamu Arka. Iya betul Arka, bukan Arka pakai H, bukan juga Arca. Biasa aja Arka. Dan kau tiba-tiba masuk ke dalam. Benar-benar kayak skenario sinetron. Aku juga nggak daftar loh, tiba-tiba aja, boom, udah duduk di kursi ini. Aku bahkan belum sempat gosok gigi. Katamu, dia bukan ancaman. Tapi setiap satu kapal itu terbuka, kita kehilangan 1 bulan yang tenang. Dia bukan ancaman, lihat dia. Dia bahkan gak tahu cara duduk angin seperti apa. Maaf, kursinya nyeremin, udah kayak mau meledak kalau aku pada bikin. Dia emang bukan manusia biasa. Profesor Jaya, saya pikir Bapak udah pensiun di Bandung. Aku bukan sekedar profesor di dunia lamamu, Arka. Aku penjaga di 2 dunia. Dan kakek buyutmu pernah menjadi bagian dari dunia ini. Kakek buyut yang nyimpen semangka di bawah bantal. Iya, dia juga. Tapi sebelum itu, dia pejuang cahaya. Kau mewarisi darahnya, itu sebabnya kau bisa masuk ke dunia sini. Kalau begitu, kau tak bisa tinggal di sini. Dunia ini akan menolaknya. Jadi, aku harus pergi, nggak bisa bantu apa-apa. Tidak semudah itu, dunia ini memiliki keseimbangan sendiri. Dan kau, Arka, meskipun tak bersalah, kau adalah bagian dari salah satu ketidakseimbangan itu. Kita semua ingin membantu, tapi kita harus tahu batasnya. Kadang batas itu bukan sekedar peraturan, tetapi ada aturan yang lebih penting. Misalnya seperti takdir. Jangan khawatir Arka, keputusan akan membawamu ke tempat yang berbeda. Mungkin kau perlu waktu untuk ke tempat ini. Kalian benar-benar suka bikin pusing ya. Iya, itu bagian dari pesona dunia lain. Semuanya memang
tapi jika dijalankan, tidaklah mudah. Darah, takdir, dan perasaan mulai terjalin di antara dua dunia. Tapi, dalam setiap langkah Arka, ada tawa yang mengiringi, meskipun dunia yang lebih besar menunggunya dengan segala kerumitannya. Semaan telah rusak, seorang manusia telah menodai tanah suci ini. Tidak akan kubiarkan dunia kita menjadi dunia sinetron drama manusia. Dia datang lebih cepat dari yang kuduga, entah karena dia kuat atau juga nafsu yang aku. Izinkan aku pilih pertahanan. Aku bakal donate yang lo keren buat dia. Tunggu, mungkin kita bisa tinggal dulu atau kasih dia terbaik. Semuanya suka. Bagiku, dunia ini bukan dongeng dan manis dapat menyelamatkan dunia ini. Dia datang untuk menghancurkan dunia ini. Aku nggak bisa cuma duduk dan nonton. Aku bukan figuran. Dan kau juga bukan pahlawan. Kau juga tidak bisa membedakan mana ujung pedang yang tajam dan tidak. Jika benar dia pewaris darat penghubung, maka ia bisa jadi jembatan antara dua dunia, atau ya pengancam yang tidak sengaja. Dia sudah di gerbang utama, waktu kita habis dan aku tidak sempat sarapan. Kalau ini akan menjadi pertempuran, maka aku akan bertarung untuk dunia ini. Dan mungkin sedikit untuk reputasiku. Arka, jangan lakukan ini. Kau bisa terluka atau diparah. Mati dengan kosong keren. Tidak ada ruang untuk keraguan. Jangan biarkan gagal masuk dan jangan biarkan saudara sendiri. Tenang, aku akan menjaga kalian. Walaupun aku lebih suka strategi daripada divisi. Dua dunia diambang bentrokan. Di tengah pertempuran, tawa kecil dan kesalahan manusia mengingatkan bahwa kadang yang menyelamatkan dunia bukan kekuatan, tapi keberanian dan sedikit humor. Pertempuran ini memang usai, tapi kita semua tahu harga yang harus dibayar adalah keterpisahan. Dunia kita dan dunia manusia tidak bisa lagi bersinggungan. Tapi Arka bukan ancaman, dia menyelamatkan kita. Kenapa harus seperti ini? Ini bukan soal Arka, ini tentang menjaga keseimbangan. Jika dua dunia bersatu, maka kehancuran bisa terjadi lagi. Aku mengerti. Aku tidak punya tempat di sini. Tugasku sudah selesai. Tapi pas satu-satunya alasan Indonesia selamat terasa hadir. Dunia ini butuh kedamaian, bukan kehadiranku. Aku cuma sebagian kecil dari cerita yang besar. Kalau kau pergi, Arka, maka portal ini akan tertutup selamanya. Tidak ada jalan kembali. Ini akhir dari semuanya. Kalau memang ini jalan satu-satunya untuk menyampaikan dunia, maka kami harus merelakanmu, bukan karena kami ingin, tapi karena kami harus. Terima kasih untuk kepercayaan dan keberanian kalian. Aku pergi untuk kalian. Portal menutup perlahan, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Naira berdiri diam. Langit di luar mulai cerah, tapi keheningan tetap menyelimuti. Ketika dua dunia tak lagi dapat bersentuhan, mereka yang pernah terhubung harus belajar melepaskan. Namun, jejak kebersamaan tak mudah terhapus. Ia tertinggal, mengisi ruang dalam hati sebagai kenangan yang akan terus hidup. Meski kita tak lagi di dunia yang sama, aku percaya bahwa setiap pertemuan punya alasan, dan perpisahan adalah bagian dari perjalanan itu. Segalanya berubah, tapi yang kita pelajari akan selalu tinggal. Aku tak akan melupakan hari-hari yang membentukku seperti ini. Terima kasih
untuk semua yang sudah terjadi. Kamu sudah menulis lagi? Hanya catatan untuk mengingat, kadang aku takut melupakan semuanya. Kamu gak sendiri, Arka. Setiap orang pernah kehilangan. Tapi kita bisa belajar dari itu, melangkah walaupun pelan. Aku akan mencoba, bukan untuk melupakan, tapi untuk memahami. Itu sudah cukup. Hidup terus berjalan, dan aku akan terus berjalan juga. Dua dunia kini berjalan di jalannya masing-masing. Mereka yang pernah bertemu, kini hanya bisa saling mengenang dalam diam. Namun, di antara langit yang sama, di balik waktu yang terus berputar, kisah mereka tetap abadi. Karena sejauh apapun perpisahan memisahkan, hati yang pernah terhubung tak akan pernah benar-benar lupa. Dan mungkin di suatu waktu, di suatu tempat, mereka akan bertemu lagi. Adit tolong. Itu kan mas. Ya.